Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Erika Nurfajiriani. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Muhammad Hatta dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini kalian semua kenal gak sih siapa itu Muhammad Hatta? Muhammad Hatta merupakan salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu orang yang berperan dan juga berpengaruh dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengetahui Muhammad Hatta lebih jauh, kita akan membahas beberapa hal tentang Muhammad Hatta. Yang pertama adalah biodata Muhammad Hatta, yang kedua sepak juang Muhammad Hatta, yang ketiga adalah peran Muhammad Hatta dalam perumusan teks proklamasi, yang keempat adalah peran Muhammad Hatta dalam pembentukan dasar negara, dan yang kelima adalah peran Muhammad Hatta dalam konferensi meja bundar atau KMB. Yang pertama ini kita akan membahas tentang biodata Muhammad Hatta. Di sini siapa sih yang gak kenal Muhammad Hatta? Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan juga Siti Soleha. Beliau lahir dengan nama asli Muhammad Attar. Nah, ayahnya beliau ini merupakan seorang keturunan ulama, sedangkan ibunya merupakan keturunan pedagang. Selama hidupnya, Muhammad Hatta banyak menempuh pendidikan. Yang pertama yaitu adalah Sekolah Dasar Fort de Kock, Minangkabau, Europe-Based Leisure School atau ILS Padang, Mir Urge Bridge Leisure School atau MULO Padang, Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School Batavia, Netherlands Handelshoek School Rotterdam, Belanda. Dan juga sayangnya kita harus kehilangan sosok yang sangat berharga bagi Indonesia. Tepatnya pada tanggal 14 Maret 1980, beliau wafat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dikarenakan sakit yang dideritanya. Nah, yang kedua ini kita akan membahas sepak terjang Muhammad Hatta. Kalian tahu nggak sih teman-teman, sejak kapan dan tepatnya mulai kapankah Muhammad Hatta mulai ikut berpolitik? Muhammad Hatta berpolitik sejak beliau bersekolah di Handelshoek School pada tahun 1921. Kemudian beliau masuk ke sebuah organisasi bernama Social Indisparaging. Kemudian organisasi tersebut berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau lebih dikenal dengan PI. Pada tahun 1926, beliau menjadi ketua organisasi tersebut dan pada tahun 1927 beliau mengikuti sidang yang berjudul Liga Menentang Imperialisme. Namun sayangnya pada tahun 1932 beliau memilih untuk mengundurkan diri sebagai ketua dan keluar dari organisasi tersebut. Namun para pengikutnya membuat sebuah organisasi gerakan nasional yang bernama PNI. Bukan hanya PI saja loh yang pernah diikuti oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta juga pernah mengikuti BPUPKI yang beranggotakan 67 orang, di mana 60 orangnya ini merupakan orang Indonesia dan 7 orangnya merupakan orang Jepang. Bukan hanya itu aja, beliau juga pernah mengikuti PPKI bersama dengan IR Soekarno. Selain itu, beliau juga menyelamatkan Indonesia dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang KNIP Malang. Selain itu juga, beliau juga pernah mewakili Indonesia dalam konferensi meja bundar atau KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda. Selanjutnya ini, yaitu yang ketiga, kita akan membahas tentang peran Muhammad Hatta dalam perumusan teks proklamasi. Kalian tahu nggak sih, Jepang itu menyerah pada sekutu tanpa syarat, tepatnya pada tanggal berapa? Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, Sultan Syahrir yang mendengar kabar tersebut segera menemui Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan juga Bung Hatta ini diculik oleh golongan muda yaitu Yusuf Punto dan juga Sudanko dan dibawa ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada malam hari, terjadilah perumusan teks proklamasi yang dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda yang berjalan di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta oleh beberapa tokoh. Kalian kenal nggak nih tokohnya siapa aja yang merumuskan teks proklamasi? Ada 3 tokoh dalam perumusan teks proklamasi. Yang pertama adalah IR Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Ahmad Subarjo.
Nah, Ahmad Subarjo mengusulkan konsep kalimat pertama yang berbunyi, "Kami, rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan kami." Kemudian berubah menjadi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Soekarno menuliskan konsep kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Nah, Muhammad Hatta ini berperan dalam menyempurnakan bunyi teks proklamasi tersebut dan juga menggabungkan kedua kalimat tersebut sehingga bisa menjadi seperti teks proklamasi yang dibacakan oleh I.R. Soekarno pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti gambar, itu suasana perumusan teks proklamasi yang terjadi. Ternyata Muhammad Hatta ini bukan hanya berperan dalam merumuskan teks proklamasi saja loh, tapi Muhammad Hatta juga berperan dalam menandatangani teks proklamasi tersebut bersama dengan I.R. Soekarno. Pada gambar itu merupakan contoh dari teks proklamasi. Yang pertama adalah yang ditulis oleh I.R. Soekarno, yang kedua adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Sayuti Melik. Selanjutnya, Muhammad Hatta itu juga bukan berperan hanya merumuskan teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, tetapi beliau juga mendampingi I.R. Soekarno dalam upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau juga dipilih menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia mendampingi I.R. Soekarno. Selanjutnya yaitu yang keempat, kita akan membahas tentang peran Muhammad Hatta dalam perumusan dasar negara. Kalian tahu nggak kira-kira Muhammad Hatta berperan apa dalam perumusan dasar negara? Muhammad Hatta berperan dalam mengganti bunyi sila pertama pada Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Kira-kira kenapa ya Piagam Jakarta bunyi sila pertama pada Pancasilanya diubah? Bunyi sila pertama pada Pancasila di Piagam Jakarta diubah karena banyak masyarakat timur dari Indonesia yang merasa keberatan dengan bunyi sila pertama tersebut. Mereka merasa bahwa Indonesia itu bukan hanya terdiri dari satu agama, melainkan beberapa jenis agama. Untuk menghindari perpecahan bangsa, akhirnya Muhammad Hatta mengubah bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, berubah menjadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta di Pancasila ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu yang kelima, kita akan membahas tentang peran Muhammad Hatta dalam konferensi meja bundar atau KMB. Kalian tahu nggak sih kenapa diadakannya KMB? KMB diadakan karena Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya untuk merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya Indonesia ini memiliki sosok hebat seperti Muhammad Hatta loh. Berbekal dengan tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar yang diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November di Den Haag, tepatnya di Belanda. KMB ini dihadiri oleh 3 pihak. Yang pertama itu adalah Indonesia, yang kedua adalah Belanda, serta Binnenkomst voor Federal Overleg atau BFO selaku perwakilan negara-negara federal bentukan Belanda. Dalam KMB ini dibahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, penyerahan kedaulatan dari Indonesia ke Belanda, kesepakatan ekonomi pembentukan Uni Indonesia Belanda, serta status utang pemerintah Hindia Belanda, dan status Papua bagian Barat. Setelah diadakannya KMB ini, akhirnya Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan juga dari dunia internasional. Dahulu, Muhammad Hatta pernah berkata, pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata demi cita-citanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kita tentang Muhammad Hatta dan juga peran dari Muhammad Hatta. Jaga selalu kesehatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.